Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk beribadah dan berbakti. Saya menyambut juga kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami melalui via online, live streaming, Facebook, dan YouTube. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Saya juga menyambut kepada tamu kita, Pak Kris dari Bekasi. Selamat datang, Pak. Tuhan Yesus memberkati Bapak sehingga hari ini bisa menikmati ibadah bersama-sama dengan kami, menikmati hiburannya. Tuhan memberkati kami. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk kita semua. Saya mau mengucapkan untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun di minggu ini. Selamat ulang tahun kepada saudara Berce, Ibu Noce, Ibu Rara, dan Pak Martin serta Bapak Markus. Selamat ditambah usia, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan ibu saudara yang ulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan memulai ibadah kita sesuai kepada Petrus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Kita akan mempersiapkan hati kita ya. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara semua untuk bersatu secara pribadi. Kita akan datang ke hadapan Tuhan. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur pasal 97 ayat yang ke-9. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi, Engkau sangat dimuliakan di atas segala alam. Demikian firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita akan menyembah Tuhan, menyanyi haleluya. Thank
setiap kebaikan yang telah Tuhan Kau berikan pada kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang dan berkumpul Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, dan kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Kami serahkan setiap pribadi yang ada di tempat ini di dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Biarlah curahan kuasa Roh Kudus-Mu akan mengurapi kami semua Tuhan. Dan kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri, Bapak Ibu Saudara semua, kita akan kembali puji nama Tuhan. Mari masuk gerbangnya. memberikan sebagian berkat yang telah Tuhan berikan melalui persembahan dan persepuluhan. Adapun persembahan kali ini akan diedarkan 2 kantong. Untuk kantong yang berwarna merah akan diperuntukkan untuk kegiatan dan operasional gereja, kemudian kantong yang berwarna hijau akan digunakan untuk persembahan Natal. Panggilan memberi diambil dari Mazmur pasal 54 ayat yang ke-6. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan memuji nama Tuhan. Allah itu baik.
yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bisa datang di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan rasa syukur kami dengan puji-pujian kami. Dan kami sudah memberikan yang terbaik, itu karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Ini bukti kami mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini, kiranya bisa menjadi berkat untuk pelayanan kami di tempat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17. Kita akan membacanya bersama-sama. Mari, 1, 2, 3. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya olehnya. Sekali lagi, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian firman Tuhan. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Heru Sudrajat. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pribadi yang mengenal hati kita. Rindu hari rasul
di surga, kami semua bersyukur padamu karena pagi hari ini Engkau menggerakkan hati kami untuk datang beribadah bersama dengan saudara-saudara seiman. Tolonglah kami Tuhan, agar pikiran, perasaan, fisik, hati kami tertuju pada satu pribadi, Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Dan itulah yang akan kami dengarkan tentang topik khotbah pada pagi hari ini. Dan tolonglah Tuhan setiap kami, biarlah kami sepulang dari tempat ini akan membawa firman Tuhan ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Silahkan duduk saudara. Di sini ada tertulis khotbah durasi maksimal 20 menit. Jadi saya coba untuk memenuhi akan harapan saudara. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi Pak Tony. Apa kabar? Saudara-saudara, pagi ini kita bersama-sama akan memusatkan perhatian kepada satu topik, yaitu Yesus Kristus Anak Allah, yang diambil dari Yohanes 3 ayat 17. Kata-katanya begini: sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara, khotbah saya akan saya bagi dalam 3 bagian. Yang pertama itu siapa sih? Siapa sih Yesus anak Allah itu? Yang kedua, apa sih yang akan dilakukan oleh Yesus sehubungan Dia adalah anak Allah? Dan yang ketiga, apa tanggapan kita setelah tahu, setelah mengetahui, setelah menyadari bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi 3 hal itu. Jadi mudah dia ingat saudara. Jadi yang pertama adalah siapakah sih Yesus si anak Allah? Yang kedua, apa sih yang dilakukan oleh Yesus sebagai anak Allah terhadap kita, terhadap manusia? Dan yang ketiga, apa tanggapan kita setelah kita tahu bahwa Yesus adalah anak Allah? Oke, kita masuk yang pertama. Siapa Yesus anak Allah itu? Yesus anak Allah itu bukan dalam konteks biologis, karena benar ada kata anak. Oleh karena itu kita berpikir bahwa itu hubungannya dengan biologis. Bukan saudara, bukan itu. Allah menikah lalu memiliki seorang anak. Wah, itu salah saudara. Bukan itu saudara. Kita mengenal kata anak kunci. Apakah itu berarti bahwa bapak kunci nikah dengan ibu kunci, melahirkan anak kunci? Bukan saudara ya. Bukan. Nah saudara-saudara, Yesus anak Allah menurut Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14 adalah Allah menjadi manusia. Kalau kita mengacu pada Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14, maka yang dimaksudkan dengan anak Allah, Yesus anak Allah adalah bahwa Allah menjadi manusia. Namanya Yesus. Yesus anak Allah karena ia dikandung oleh Roh Kudus. Dikandung, saudara. Kalau mendengar kata kandungan, maka kita akan berpikir tentang anak. Nah, karena dikandung oleh Roh Kudus, maka Yesus adalah anak Allah. Lukas 1 ayat 35 mengatakan begini: jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudara, di zaman itu setiap kali kita mendengar kata anak manusia, itu berarti seorang manusia. Pada zaman itu, pada zaman Yesus, pada saat seseorang mengatakan anak manusia, maka semua orang akan tahu itu artinya manusia. Analoginya adalah begini: anak domba. Mungkinkah bahwa seekor anak domba adalah gajah? Tidak mungkin.
seekor anak domba, ya pasti domba. Seekor anak domba, ya pasti domba. Seekor anak babi, nggak mungkin dia celeng. Ya babi, anak babi ya babi. Anto datang nggak nih, Anto? Anto kalau kamu nggak datang, cari loh. Anto, kenapa anak babi kalau jalannya nunduk? Kenapa, Anto? Ya betul, karena anak babi malu, bapaknya babi. Kenapa anak kancil jalannya loncat-loncat? Karena dia senang, bapaknya bukan babi. Anto, kamu kalau jalan loncat-loncat. Nah saudara, anak babi itu pasti babi. Anak domba itu pasti domba. Demikian pula dengan anak Allah. Dialah Allah, saudara. Anak Allah tidak bisa dilepaskan dari Allah Tritunggal. Itu tidak bisa. Saat kita berbicara tentang anak Allah, maka kita juga secara otomatis akan bicara tentang Allah Tritunggal. Allah Tritunggal adalah Allah yang esa, bukan tiga Allah. Allah Tritunggal itu gambarannya begini. Air, saudara tahu air? Nah, air kalau beku namanya apa? Es. Air kalau berbentuk zat cair yang ada di sungai atau yang kita minum, ya air. Dan air yang direbus itu keluar uap, itu air. Apakah uap itu air? Air. Apakah es itu air? Air. Gitu-gitu ya gambarannya. Mudah sekali ya. Jadi Allah Tritunggal. Apakah Yesus anak Allah adalah Allah? Allah. Apakah Roh Kudus itu Allah? Allah. Apakah Allah Bapa itu Allah? Allah. Nah yang menarik lagi nih saudara, mari kita buka Filipi pasal 2 ayat 6. Filipi pasal 2 ayat 6. Filipi pasal 2 ayat 6. Salah seorang membacakan, tolong. Siapa? Pak Adit tolong membacakan. Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai terima kasih. Yang harus dipertahankan. Di situ ada kata dalam rupa Allah. Kalimat ini itu kurang sedikit. Kenapa? Karena di dalam terjemahan King James Version dikatakan begini, been in the form of God. Dalam rupa Allah, dalam terjemahan King James Version tertulis been in the form of God. Jadi bin-nya itu rupanya oleh Lembaga Alkitab Indonesia tidak sampai ke terjemah bin. Padahal kata bin dalam konteks Yesus anak Allah itu sangat penting, saudara. Saudara, di dalam bahasa aslinya itu huparkon adalah sesuatu yang ada secara hakiki yang tidak dapat berubah dari hakikatnya atau dirinya. Itulah yang namanya bin. Itulah yang namanya huparkon, yaitu sesuatu yang tidak dapat berubah, yang ada secara hakiki. Sebagai gambaran begini,
Laura itu salah satu cucu Pak Tony, namanya Laura. Pak Tony punya 3 orang anak. Yang pertama namanya Pak John. Pak John punya 3 orang anak. Yang kedua namanya Pak Michael. Pak Michael punya 3 orang anak. Yang ketiga adalah Pak Aswin. Pak Aswin punya 4 orang anak. Betul ya Pak ya? 4 orang anak. Ini sebagai gambaran saja. Begitu lahir anak keempat, Pak Aswin punya anak keempat, opanya Pak Tony bilang, "Win, kamu tuh nganeh-nganeh aja. Papa ini loh anaknya 3, kokomu John 3, kokomu Michael 3, kamu kok 4. Udah deh, anakmu yang terakhir kasihkan aja kepada Lala, anak saya, Lala sama Adi. Kasihkan aja kepada Lala. Laura kasihkan kepada Lala. Karena Lala cuma punya anak 1. Kasihkan kepada Laura. Laura kasihkan kepada Lala. Setelah itu Lala dan Adi suaminya memelihara Laura sampai akhirnya menjadi dewasa. Nah, hubungannya dengan bin ini, hubungannya dengan huparkon ini, hubungannya dengan hakikat. Laura itu anaknya Lala dan Adi bukan? Hakikatnya adalah bukan. Laura itu anak siapa? Anak Pak Aswin, cucu Pak Tony. Itulah huparkon, saudara. Hakikat. Jadi hakikat itu tidak pernah bisa berubah. Demikian pula dengan anak Allah. Anak Allah, yaitu Allah itu sendiri, itu tidak akan pernah bisa berubah. Tidak akan pernah bisa berubah. Being in the form of God. Yesus tidak akan pernah bisa berubah. Dia adalah Allah itu sendiri. Beda dengan baju ini, saudara. Baju ini diberi oleh Bu Yani. Baju ini diberi oleh Bu Yani. Pada saat baju ini belum saya terima, maka baju ini masih menjadi milik Bu Yani. Tapi pada saat baju ini diberikan kepada saya, sejak itulah Bu Yani berhenti menjadi pemilik baju ini. Berhenti. Nah, itu namanya bukan huparkon. Itu bukan hakikat. Karena apa? Karena kepemilikan baju ini sudah berubah. Yang tadinya milik Bu Yani sekarang menjadi milik saya. Nah, huparkon itu sama seperti Laura tadi. Laura memang diasuh oleh Pak Adi dan Bu Lala, Bu Nirmala. Betul, diasuh sampai dewasa. Tapi hakikat Laura tidak akan pernah berubah. Dia adalah anak dari Pak Aswin dan cucu dari Pak Tony. Jadi pertanyaan, siapa Yesus anak Allah? Yesus anak Allah adalah Allah itu sendiri. Dan tidak pernah berubah. Karena dia adalah huparkon. Hakikatnya Allah. Dan sangat disayangkan, ada banyak orang Kristen yang kurang pede menyebut bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Sangat disayangkan. Takut kalau menyebut
Yesus adalah Allah itu sendiri di hadapan orang-orang yang belum percaya. Jawabannya ngambang. Seharusnya sepulang dari gereja ini pada pagi hari ini, saudara semakin mantap imannya bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri yang menciptakan langit bumi beserta isinya, yang menciptakan saudara, yang menciptakan taman safari ini. Karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Sama seperti tadi cairan itu ya, air dalam bentuk cairan itu seperti yang kita lihat di sungai yang kita minum. Tapi dalam bentuk padat yang namanya es. Dan yang ketiga, apabila dia direbus dan ada uap, ketiganya berbeda. Bentuknya berbeda. Bentuknya cair, padat, dan gas. Beda. Tapi apakah mereka semua jadi berubah? Hakikatnya enggak, saudara. Mereka adalah air. Mereka adalah air. Embun adalah air. Es adalah air. Dalam bentuk cairan seperti yang kita minum, itu adalah air. Yesus adalah Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Nah, pertanyaan kedua, apa peran Yesus sebagai anak Allah terhadap kita? Mari kita melihat ayatnya, saudara. Tadi ayatnya apa, saudara? Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi peran Yesus selaku anak Allah terhadap saudara dan saya adalah menyelamatkan. Kenapa menyelamatkan? Karena di dunia ini tidak satu pun orang yang tidak berdosa. Ada seorang pengkhotbah namanya Pak Galesen. Dia diutus oleh badan misinya untuk mengabarkan Injil di Madura, Pulau Madura. Nah, pada saat di Madura itu dia berkenalan, berinteraksi dengan banyak orang. Nah, setelah itu main ke rumah Pak Galesen, mereka semua pada datang gitu. Dan Pak Galesen mengatakan, saudara-saudara, kenapa Yesus datang ke dalam dunia ini? Kenapa menyelamatkan? Karena manusia tidak ada yang berdosa. Karena semua manusia berdosa. Terus salah satu dari orang Madura itu tiba-tiba angkat tangan. Pak Galesen, enggak. Di Madura ini saya kenal satu orang yang tidak berdosa. Oke. Lu siapa, Pak? Boleh nggak saya kenalan dengan dia? Boleh, Pak. Kapan? Seminggu lagi ya. Akan saya ajak dia. Seminggu ditunggu, nggak datang. 2 minggu ditunggu, nggak datang. 1 tahun ditunggu, nggak datang. Sampai akhirnya Pak Galesen pulang lagi ke Amerika. Nggak ada, saudara. Itu artinya apa? Memang di dunia ini tidak ada orang yang tidak berdosa. Padahal Allah itu maha suci. Kesuciannya adalah absolut, saudara. Kesuciannya itu absolut. Nggak ada dosa sedikit pun, saudara, di dalam pribadi Allah. Beda dengan kita, saudara. Kadang-kadang kita tanpa alasan apapun bisa marah-marah, tanpa alasan apapun bisa iri hati. Lihat temannya seneng, kita susah. Lihat temannya susah, kita seneng. Enggak benar, saudara. Kita tidak bisa lepas dari dosa, saudara. Kita dikuasai oleh dosa, saudara. Oleh karena itulah Yesus sebagai anak Allah turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Waduh, ini sudah hampir 20 menit ya, atau sudah. Nah, yang terakhir, saudara. Sekarang apa tanggapan saudara setelah tahu bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri?
dan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara, apa yang akan saudara lakukan? Apa tanggapan saudara? Saudara, misalkan saya datang ke Pak Adit. Pak Adit bilang, Pak Heru nih, saya akan kasih duit 1 juta. Oh ya, terima kasih Pak Adit. Saya tidak melakukan tindakan apapun. Apakah saya bisa menerima uang 1 juta rupiah itu? Tidak, saudara. Maka saya harus bersikap datang ke Pak Adit dan menerima uang tersebut. Demikian pula dengan keselamatan saudara. Keselamatan sudah diberikan oleh Yesus, diberikan oleh Allah kepada saudara dan saya tanpa terkecuali, agar saudara itu masuk ke dalam surga. Nah saudara, saya pernah dilatih latihan bersaksi berkesinambungan. Dalam bahasa Inggrisnya adalah continuing witness training, itu di Singapura saudara. Nah pada saat latihan itu ada kata-kata yang menarik saudara. Begitu kita ketemu orang, pada saat kita mau bersaksi, setelah kita basa-basi kesana kemari, setelah itu tanya, Pak, bila Bapak sekarang berdiri di hadapan Allah dan Allah bertanya kepada Bapak, atas dasar apa Bapak merasa berhak masuk ke dalam surga? Pak, bila Bapak sekarang sedang berdiri di hadapan Allah dan Allah bertanya, Heru, atas dasar apa Heru merasa berhak untuk masuk ke dalam surga? Apa jawab Heru? Apakah berdasarkan perbuatan baik? Saya sering melakukan perbuatan jahat. Saya sering melakukan perbuatan dosa. Padahal di dalam diri Allah, di surga, tidak mungkin ada dosa sedikit pun. Nah saudara, bahasa sederhananya adalah, Mas, kamu kalau sudah mati, yakin nggak masuk surga? Itu kan sebenarnya bahasa kasarnya, bahasa halusnya saudara, bahasa sederhananya saudara. Tapi karena itu dari bahasa Inggris, dari Amerika, maka diterjemahkan dengan agak kaku saudara. Bila Anda berdiri di hadapan Allah dan Allah bertanya kepada Anda, atas dasar apa Anda merasa berhak untuk masuk ke dalam surgaku? Wah, itu terlalu gampangnya ya. Kalau kamu mati nih, sebentar lagi mati nih, kamu yakin masuk surga? Itulah yang saya tanyakan tadi malam. Tadi malam saya bersaksi kepada 2 orang. Yang pertama adalah Pak Ansih, yang kedua adalah Bu Maria. Dan pertanyaan itu langsung saya tanya. Pasti sebelumnya sudah ngobrol dulu, saudara, ngobrol. Saya datang ke rumahnya dan oh bagus ya Pak, rumahnya biasa lah itu, basa-basi ya, bukan basa, tapi itu ya bukan bohong, tapi misalnya ada yang baik, kenapa nggak kita puji gitu. Oh Bapak anak 2 ya, oh iya, wah cantik ya, memang cantik gitu. Oh berapa umurnya sekian sama sekian, oh ya baik gitu. Umurnya masih SD sudah mereka anaknya. Nah setelah itu langsung saya, Pak, kalau sekarang Bapak meninggal dunia, apakah Bapak yakin masuk surga? Memang itu agak kasar, saudara, agak mantap gitu. Karena kalau nggak begitu kan kadang-kadang jawabannya itu nggak nanggung gitu. Memang harusnya begitu. Jika Bapak sekarang berdiri di hadapan Allah dan Allah bertanya kepada Bapak,
atas dasar apa Bapak merasa berhak untuk masuk ke surgamu gitu. Itu menghaluskan. Tapi supaya itu tidak disalahartikan, maka saya langsung menjawab, bertanya, apakah Bapak yakin kalau malam ini Bapak meninggal dunia, Bapak masuk surga? Waduh, gak tahu nih Pak, gak tahu. Nah akhirnya setelah itu saya masuk, saudara, bahwa Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang menjelma dari manusia untuk menyelamatkan Bapak agar Bapak tidak masuk ke dalam neraka dengan cara mati di kayu salib untuk menebus dosa Bapak. Gimana Bapak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak? Dan diam saja, saudara. Dan dia diam saja. Saya senang, lebih baik dia diam daripada dia menjawab dia, tapi tidak. Dan itu sering terjadi pada waktu saya menjadi pendeta di Salatiga. Itu kan di Jawa, saudara, tahu sendiri saudara. Di Salatiga saya bersaksi kepada banyak orang di Salatiga. Mereka mengatakan, iya, apakah Bapak yakin Bapak berdosa? Oh iya, saya berdosa. Apakah Bapak mau menerima Yesus? Ya, saya mau menerima Yesus. Tapi begitu diajak ke gereja, nggak mau. Dan itu terjadi juga di sini. Pada saat saya, Bu Heru dan Bu Yani, saya bilang kepada Bu Yani, Bu, kita mengunjungi pemilik villa di sekitar safari ini. Oh ya Pak Heru, hanya kamilah ke sana bertiga. Nah setelah ke sana berkenalan dan sebagainya, nah terus Bu Yani bersaksi begitu, dan begitu diajak ke gereja, ya gereja. Besok ya Pak, itu hari Sabtu. Ya, saya dengan istri akan datang. Saya siap-siap, saudara, waktu itu ibadahnya masih di lodge. Saya siap-siap. Waktu itu ibadahnya jam 8:30 kalau nggak salah ya. Dan saya jam 8 sudah ada di bawah, saudara. Saya WA lagi. Ya, saya dalam perjalanan gitu. Saya tunggu sampai jam 8:15, sampai jam 9, nggak datang, saudara. Tapi apapun tanggapannya, kewajiban kita adalah menceritakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Itulah tanggapan kita. Setelah kita bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, setelah itu kita menyaksikan kepada orang-orang lain. Saya saksikan begitu saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya saksikan kepada ibu saya saksikan kepada bapak saya saksikan kepada adik-adik saya. Apakah pada waktu itu langsung menerima? Enggak juga, saya malah justru dimusuhi, saudara. Tapi apa yang terjadi? Roh Kudus tidak tinggal diam. Dan akhirnya bapak saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ibu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan di Gereja Baptis Kalam menjadi bendahara di sana. Dan beberapa kali saya lihat papanya Maria datang ke rumah ibu saya yang berusaha dengan uang, program dan sebagainya. Dan setelah itu adik-adik saya pun percaya Yesus. Jadi kembali kepada tiga pertanyaan itu. Siapa Yesus itu? Yesus adalah Allah itu sendiri. Apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap kita? Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara sekalian. Apa tanggapan kita? Kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan setelah itu kita saksikan pada orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kami untuk mengerti siapakah Yesus Kristus. Oleh karena itu kami memuji Engkau, karena Engkau sudah menyelamatkan kami dan terus menyelamatkan kami sampai pada akhirnya. Mari kita nyanyikan lagu Engkaulah Tuhan.
Engkaulah Allah, Engkaulah Raja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kami diingatkan begitu besar kasih yang Kau berikan kepada kami. Kau rela mati bagi kami untuk menebus dosa kami. Ini kami Tuhan, anak-anak Engkau Tuhan. Kami siap untuk menceritakan betapa besarnya kasih Tuhan untuk dunia ini, untuk menyelamatkan setiap umat Tuhan, untuk datang kepada Engkau, untuk menerima keselamatan itu dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat untuk kami. Kami mau serahkan kehidupan kami Tuhan, mulai sekarang hingga sampai Tuhan memanggil kami, menjemput kami ya Tuhan, untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ingatkan kami terus Tuhan, supaya kami bisa hidup serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa hal yang saya ingin ingatkan untuk kita semua. Mungkin bisa diputar beberapa agenda untuk kegiatan menjelang Christmas, atau ada beberapa hal. Yang pertama,